Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran jelas nggak ya, Adik-adik? Jelas. Oke, ini ini tiga kelas sekaligus ya, alfa, beta, gamma. Em, Ketua kelasnya masing-masing siapa ya, Dek ya? Ketua kelas alfa siapa? Ketua kelas apa namanya? Atau apa namanya yang kalau kalian ini sekarang? Iya, betul. Ketua. Ya gimana? Farel tadi yang bicara dari alfa ya? Hamzah, Hamzah. Ketua kelasnya udah join dok. Oke, yang dari beta, ketua kelas apa deh namanya? Ketua kelas atau apa deh? Yang dari beta, perwakilannya. Oh, izin dok, saya dari Beta. Oke. Kalau yang dari Gama, Izin dok, saya yang dari Gama Dokter. oke. Ya, jadi sebelumnya ini mudah-mudahan nggak ada yang nggak berkenan ya. Kuliah kita yang harusnya offline dijadikan online dan bersama-sama. Karena memang lagi di Madang, lagi banyak blok yang jalan, lagi banyak acara juga, jadi kita keterbatasan ruangan dan waktu sebetulnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas dari kuliahnya. Terus saya disclaimer dulu bahwa hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang virus. Sebelumnya kalian sudah dapat paparan tentang general virologi. Jadi untuk dasar, kemudian secara garis besarnya mudah-mudahan sudah memahami. Karena kalau belum membaca atau belum memahami terkait general virologi, yang hari ini tambah pusing. Em, Mudah-mudahan ini masih pagi ya, masih jam 8, jadi brain power-nya masih maksimal. Kita sama-sama, kita coba membahasnya dengan cepat dan tepat biar masuk dan dipahami. Ini akan ada banyak paparannya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau yang mau ditanyakan, boleh langsung diinterupsi. Terus kalau misalnya ada gangguan koneksi atau suaranya nggak jelas juga, saya minta tolong untuk langsung dikasih tahu ya, biar nggak panjang gitu. Oke, slide-nya aman terlihat. Aman dok. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar virus yang bermakna secara klinis, dalam artian karena kita sekarang ada di Fakultas Kedokteran, maka kita akan mempelajari virus-virus yang sering menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Oke, jadi kalau untuk ini saya rasa udah ya disampaikan di General Virologi, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Jadi pada intinya virus itu adalah kita menganggapnya kita sepakat dulu di sini semua adalah mikroorganisme. Walaupun memang selalu jadi perdebatan para ahli bahkan sampai saat ini karena memang dikatakan sebagai makhluk hidup, tapi ada beberapa kriteria makhluk hidup yang tidak dipenuhi oleh virus. Virus sendiri hanya bisa memperbanyak diri, kemudian melakukan metabolisme itu kalau berada di dalam sel hostnya. Jadi di sini yang agak rancu dibilang makhluk hidup atau bukan. Tapi karena kita belajar mikrobiologi, disepakati aja bahwa iya virus adalah makhluk hidup yang menjadi parasit untuk sel hostnya. Dia masuk ke dalam sel target, dalam artian di sini kita membahas hostnya adalah manusia. Dia masuk ke sel kita itu tujuannya untuk menghijack atau membajak berbagai alat, berbagai zat yang berada di dalam sel host untuk dia manfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau dibanding ukurannya dengan mikro masuk yang paling kecil dibandingkan dengan bakteri, dibandingkan dengan jamur, apalagi dengan parasit gitu ya. Kemudian secara dia itu sangat sederhana
secara struktur virus itu sangat sederhana. Jadi kalau kayak bakteri kan sel prokariot, kemudian jamur itu selnya eukariot. Walaupun bakteri lebih sederhana dari jamur, tapi dia masih punya inti sel, dia masih punya materi genetik yang berada di area inti sel, kemudian masih punya organel-organel. Kalau virus benar-benar cuman materi genetiknya aja dibungkus sama selubungnya itu disebut sebagai kapsid. Beberapa virus ada yang punya envelope, struktur tambahan di luar kapsid lagi, ada yang enggak. Jadi cuman itu aja strukturnya. Materi genetik kalau untuk bakteri dan jamur itu DNA, sama kayak materi genetik sel kita. Kalau virus dia bisa berupa DNA atau RNA, salah satu aja. Jadi nggak ada virus yang punya DNA dan RNA, dia punya salah satu. Jadi strukturnya seperti yang di tabel, sorry ya, putus sampai mana tadi deh? Sempat lama Izin nggak? dok sampai struktur Gimana? sampai struktur Gawat ini. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Ya. Oke, jadi ada yang ber-envelope, ada yang tidak. Nah, jadi untuk gambaran strukturnya kurang lebih seperti ini. Em, materi genetik terbungkus kapsid, terus ada yang beberapa tambahannya berbungkus envelope juga. Kebanyakan kapsid itu bentuk virus yang terselubung kapsid itu bentuknya ikosahedral. Jadi dia seperti lingkaran tapi banyak seginya, ya kayak segi banyak gitu. Em, ada juga yang bentuk dasarnya selain ikosahedral itu adalah helikal. Jadi bentuk materi genetiknya diselubungi oleh kapsid yang kapsidnya bentuknya mengikuti materi genetik sehingga seperti spiral. Nah, envelope pada umumnya ada yang menyelubungi sesuai dengan bentuk dari dalamnya seperti apa, tapi kebanyakan envelope itu bentuknya seperti lingkaran, menyelubungi bagian dalam dari kapsid. Ya, jadi secara struktur ini sendiri, perbedaan struktur ini em, ada implikasi klinisnya. Jadi nanti berkaitan dengan perbedaan cara replikasi dan juga secara umum kalau kapsid itu tahan terhadap
perubahan lingkungan, jadi lebih tahan, lebih melindungi virus. Sedangkan virus-virus yang berenvelop, envelopnya ini karena terbuat dari membran yang terdiri dari glikolipid, itu lebih rentan terhadap keadaan sekitar, lebih mudah rusak kalau kena panas, lebih mudah rusak kalau kena sabun atau desinfektan. Jadi salah satu efeknya di situ. Kemudian kalau klasifikasi dari virus, secara taksonomi mirip sama mikroorganisme yang lain. Jadi dia juga ada susunan taksonomi, mulai dari kingdom, phylum, dan lain sebagainya, sampai ke spesies. Bahkan untuk beberapa virus, ada yang lebih spesifik lagi dari spesies. Jadi spesies-spesies virus yang sama, dikelompokkan lagi berdasarkan ada karakteristik lain yang mungkin menjadi pembeda. Jadi ada strain di bawah spesies. Itu kalau untuk klasifikasi secara taksonomi, virus pakai ICTV. Dulu ada juga yang mengklasifikasikan virus berdasarkan materi genetik yang dimiliki oleh virus. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ada yang materi genetiknya DNA, ada yang RNA. Dikelompokkan menjadi 7 dalam klasifikasi Baltimore namanya. Kelompok yang pertama atau grup pertama yang punya materi genetik DNA untai ganda atau double stranded DNA. Kalau kalian lihat di gambar di slide, DNA plus minus gitu. Karena ada DNA untai positif dan DNA yang untai negatif. Kalau yang grup 2, DNA-nya single stranded atau untai tunggal. Yang grup 3, RNA double stranded. Grup 4, yang RNA single stranded tapi untai positif. Yang RNA untai negatif. Jadi ngafalinnya gampang. DNA untai ganda, DNA untai tunggal, RNA untai ganda, RNA untai tunggal positif, kemudian RNA untai tunggal negatif. Kalau grup yang 6 dan 7, ini adalah kelompok virus yang punya enzim yang disebut sebagai reverse transkriptase. Jadi dari namanya transkriptase balik, enzim ini dimiliki oleh virus, tujuannya adalah untuk mengubah materi genetik yang dia miliki kembali jadi DNA komplementari. Banyak tujuannya, kalau dalam secara klinis, beberapa virus yang punya enzim ini akan bisa menggabungkan materi genetik yang dia punya ke materi genetik sel hostnya. Jadi nanti bisa mengubah struktur genetik dari sel host itu sendiri. Oke. Jadi nanti ini yang akan kita pelajari. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Untuk kita akan mempelajarinya berdasarkan materi genetiknya dulu. Jadi pembagian berdasarkan virus ada yang DNA, materi genetiknya ada yang RNA. Kemudian famili-famili di dalamnya ada virus apa aja. Kemudian spesies yang pentingnya apa dan menyebabkan penyakit apa. Untuk DNA ini ada 7 nanti famili yang kita pelajari. Kalau yang RNA ada 11. Tapi ini nggak mesti dihafal semua. Yang penting kalian sekarang tahu dulu lah paling nggak yang penting-penting dari setiap famili itu virus apa aja. Jadi ini adalah tabel ringkasannya. Nanti kalian boleh lihat-lihat lagi. Jadi kalau misalnya nanti belajar virus, balik lagi ke tabel ini, ngelihat, oh dia masuknya kemana, lama-lama nanti akan hafal dengan sendirinya. Ya. Ini untuk replikasi, saya rasa juga udah dibahas di virologi dasar. Pada intinya, virus itu akan melakukan beberapa tahapan ketika masuk ke sel kita. Pertama, dia melakukan perlekatan atau attachment terlebih dahulu ke sel target. Jadi setiap virus itu ada punya yang disebut sebagai tropisme. Jadi dia punya sel-sel target yang memang mau dia serang. Misal virus corona yang menyerang saluran nafas, sel targetnya, tropismenya itu adalah di epitel saluran nafas. Karena dia punya sel epitel saluran nafas punya reseptor yang memang bisa dilekati oleh virus itu. Itu yang menentukan tropisme dari virus. Jadi setelah virus melakukan perlekatan, baru dia masuk ke dalam sel, penetrasi ke dalam sel. Setelah masuk, baru dia akan bongkar muatan, materi genetiknya dikeluarkan. Nah, materi genetik inilah yang kemudian dipakai untuk mengkodekan berbagai organ-organ di dalam sel agar membuatkan protein yang dia butuhkan.
Protein baik dalam bentuk protein struktural untuk membangun kapsidnya, untuk membangun berbagai enzim yang dibutuhkan dalam virus, dan juga berbagai hal-hal lain yang kemudian setelah jadi semua baru akan disusunnya kembali, diassemble, membentuk virion-virion atau virus-virus yang baru. Setelah jadi, banyak biasanya dari dalam satu sel host, misalnya terinfeksi satu virus, kemudian itu akan membentuk jutaan virion yang baru, yang kemudian keluar dari sel host awal, siap menginfeksi sel targetnya yang di sebelah-sebelahnya atau di tempat lain. Nah, untuk mempelajari virus juga, kalian perlu memahami central dogma dari molekular biologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan central dogma? Bagaimana materi genetik di dalam sel itu tujuannya sebetulnya adalah untuk mengkode pembentukan yang hasil akhirnya nanti diharapkan adalah dalam bentuk asam amino yang kemudian disusun menjadi peptida dan akhirnya protein. Protein kalau untuk virus bisa dipakai untuk struktur atau yang non-struktural. Jadi dari apa? Materi genetik kalau kita kan DNA nih, DNA ditranskripsi menjadi RNA, messenger RNA. Dari messenger RNA ditranslasikan, jadi kode itu ditranslasi menjadi asam amino yang prosesnya terjadi di ribosom. Asam amino kemudian baru disusun jadi peptida dan protein. Kalau virus ada yang punyanya RNA kan, jadi nggak dari DNA, dari RNA langsung bisa dipakai untuk langsung masuk proses translasi untuk kemudian membentuk asam amino dan akhirnya protein. Ada enzim-enzim yang berperan di dalam proses itu, kayak misalnya proses transkripsi dari DNA menjadi RNA, itu butuh enzim RNA polimerase namanya. Kalau untuk DNA yang mau diperbanyak jadi DNA, ini contohnya kayak pada sel lain ya, bakteri atau sel kita sendiri, maka dalam proses replikasi DNA itu butuh enzim DNA polimerase. Nah, jadi kalau virus ya sedikit berbeda dengan kita, tergantung materi genetik awal yang dia punya itu apa. Pada akhirnya intinya misal ada virus yang punya DNA. Intinya dia berusaha membentuk messenger RNA untai positif yang dapat kemudian ditranslasikan jadi asam amino. Ya, kalau misalnya dia punya materi genetiknya RNA untai tunggal, berarti ya sudah untai tunggal positif langsung bisa ditranslasi. Kalau untai tunggalnya negatif, maka perlu dibikin untai positifnya, baru kemudian ditranslasi. Prosesnya seperti itu. Kemudian dalam penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, mirip-mirip ya sama penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme lain. Jadi mulai dari awal, akuisisinya dapatnya dari mana, dia akan ada port di entry, tempat masuknya, ada lewat saluran nafas mungkin, saluran cerna, atau melalui kontak antara kulit atau mukosa yang sudah mengalami abrasi atau perlukaan. Artinya masuk, kemudian akan berlekatan di sel target, kemudian bereplikasi di situs primer namanya, tempat awalnya. Ada virus yang menginfeksinya, dia cukup sampai di site primernya. Dalam artian dia tidak menyebar ke tempat lain karena keterbatasan dari alat untuk melekat ke reseptor. Tapi ada juga beberapa virus yang bisa menyebar. Menyebarnya baik dalam menyebar ke sekitar, bentuk penyebaran lokal, atau menyebar lewat darah, menyebar lewat pembuluh limfa, atau menyebar lewat neuron. Jadi dia menginfeksi antara satu sel neuron dengan neuron yang lain, kemudian bisa sampai ke sistem saraf pusat misalnya. Jadi ada virus yang seperti itu. Oke, jadi kita akan belajar spesifiknya berdasarkan klasifikasi materi genetik. Terus karena ini blok 8, kita penekanannya adalah di karakteristik virusnya terlebih dahulu. Kita bahas sedikit nanti infeksinya pada manusia apa, biar lebih mudah diingat. Kemudian bagaimana diagnosis dan pencegahannya secara umum aja. Oke, kelompok yang pertama adalah virus dengan materi genetiknya DNA untai ganda. Jadi mirip sama materi genetik kita. Ada yang di bawah ini, famili-familinya yang penting. Yang pertama yaitu adenoviridae. Jadi kalau ujungnya viridae itu biasanya nama famili. Jadi grup besarnya, grup famili. Ada banyak spesies di dalamnya.
ada menginfeksi pada manusia. Terus tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ada beberapa virus yang diklasifikasikan lagi di bawah spesies karena ternyata dalam satu spesies yang sama itu masih ada perbedaan sedikit demi sedikit yang bisa dikelompokkan. Nah, kalau Adenoviridae itu ada 68 strain lagi di dalam satu spesies. Kalau di sini disebut serotype atau serotipe, itu berarti pengelompokannya itu berdasarkan kemiripan antigen. Ada yang masih ingat antigen itu apa? Em, Pakai bahasa sendiri aja nggak masalah. Antigen itu apa? Dari kuliah imunologinya. Ada yang bisa jawab? Izin dok, Iya, gimana, Pauline? antigen itu segala sesuatu zat yang bisa merangsang respon imun dok. Iya, bisa merangsang respon imun, terutama respon imun spesifik, yaitu pembentukan antibodi spesifik. Jadi, kalau misalnya ada 68 serotipe, berarti ada perbedaan jenis antigennya 68 jenis yang bisa memicu tubuh untuk memproduksi antibodi yang berbeda-beda. Nah, kalau kelompok adenoviridae ini, dia bisa menyebabkan infeksi pada saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan juga di konjungtiva mata. Jadi, ya bisa menyebabkan infeksi saluran napas dalam bentuk infeksi saluran nafas ringan sampai ke pneumonia atau radang paru. Terus kalau di gastrointestinal biasanya dalam bentuk radang saluran cerna, diare. Kalau di infeksi saluran kemih ya di SK dan mata itu biasanya konjungtivitis. Jadi banyak karena dia memang punya punya bagian dari virusnya yang disebut sebagai penton dan fiber atau hekson yang bisa berlekatan ke reseptor yang beda-beda tipe. Jadi banyak luas sel target. Strukturnya kurang lebih seperti yang digambar ini. Dia bentuknya icosahedral, dia nggak punya envelope. Terus di permukaannya dia punya protein struktur yang tadi disebut hekson dan fiber. Itu yang beda-beda. Ini nggak usah ya ukurannya, ini nice to know aja. Ini replikasinya. Jadi karena perbedaan dari struktur tambahan di bagian luar, itu jadi banyak serotipe. Sel targetnya sel epitel, tapi bisa di sel epitel saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan di bagian mukosa mata. Penyakit yang disebabkan yang seperti di tabel ini yang angka-angka ini adalah serotipe-serotipenya. Oke. Em, jadi karena dia banyak, range-nya luas, bisa menyebabkan infeksi di mana-mana. Kemarin pada kasus beberapa saat yang lalu ya, tahun lalu kayaknya, ketika lagi ada outbreak hepatitis akut, nah dicurigai itu disebabkan oleh adenovirus juga. Ternyata juga bisa menyerang sel hepat. Oke. Famili yang kedua adalah famili herpes viridae. Untuk keunikan dari virus ini adalah virus herpes itu bisa menyebabkan infeksi yang persisten pada sel hostnya. Dia bisa masuk ke dalam fase laten. Jadi mungkin kalian pernah dengar istilah infeksi akut dan infeksi kronis. Jadi kalau akut pada umumnya berlangsung dalam waktu yang cepat, kemudian juga hilangnya juga dalam waktu yang cepat. Kalau yang kronis sebaliknya, bisa infeksinya berlangsung dalam hitungan minggu. Nah, beda lagi dengan latensi. Kalau infeksi kronis, berarti dalam artian, dalam waktu yang lama, infeksi itu berjalan terus. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan virusnya atau mikroorganismenya memperbanyak diri secara aktif, kemudian melakukan berbagai produksi faktor virulensi sehingga menimbulkan kerusakan sel dalam waktu yang cukup lama, itu kronis. Kalau latensi, virus ini bisa berada di dalam tubuh dalam waktu yang lama, tapi dalam keadaan inaktif. Dia jadi kayak cuman diem aja di dalam sel hostnya. Yang sewaktu-waktu itu bisa aktif kembali. Nah, ketika periode yang tidak aktif itu disebut sebagai periode latensi. Herpes viridae itu adalah virus-virus yang punya kemampuan untuk berada dalam posisi laten, nanti beda-beda spesies, latensinya di beda-beda sel. Dia adalah virus dengan DNA double stranded juga, strukturnya yang mirip sama adenoviridae.
Oke, nah jadi ini adalah proses replikasinya, ya kurang lebih sama, cuman em, tadi kan materi genetiknya double stranded, DNA untai ganda. Ketika dalam fase laten, em, DNA ini bisa dia gabungkan ke dalam DNA sel host atau DNA kita, tapi tidak melakukan perbanyakan. Ketika sedang aktif, barulah semua DNA-nya direplikasi, ditranskripsi, ditranslasi untuk membentuk virion-virion yang baru. Oke, herpes viridae ada beberapa spesies penting di dalamnya, ada HSV1 dan HSV2. Jadi herpes simplex virus HSV itu. Pada umumnya menyebabkan gangguan bisa di kulit, kalau pada host yang imunokompeten, atau bisa juga menimbulkan infeksi sistemik dan infeksi di sistem saraf pusat pada host yang ada gangguan sistem imun pada umumnya. Kalau infeksi pada kulit bentuknya kayak yang digambar yang di slide, lesi, mungkin kalian pernah ya dengar ya, kalau orang kena herpes, ada lesi kayak bintil-bintil di sekitar mulut biasanya, dia di kulit dan mukosa, bisa disebabkan oleh HSV1 dan 2, mirip manifestasi klinisnya. Jadi sel targetnya pada umumnya epitel, biasanya di mukosa atau di kulit. Manifestasinya adalah penyakit di orofaringeal di sekitar mulut, bisa juga di sekitar mukosa kelamin. Kemudian pada neonatus tadi orang-orang dengan faktor resiko ya, kalau neonatus kan imunodefisiensi secara fisiologis. Itu juga bisa mengalami infeksi sistemik dan sistem saraf pusat. Kemudian di mata juga bisa. Nah, untuk herpes simplex virus 1 dan 2, sel targetnya epitel, kemudian dia bisa latennya di neuron atau di sel saraf. Jadi kan di setiap area tubuh kita ini ada persarafannya. Awalnya dia menginfeksi di daerah mukokutaneus atau di kulit dan mukosa. Menimbulkan reaksi di kulit bentuk bintil-bintil tadi yang disebut sebagai vesikel. Kemudian ketika fase infeksi awalnya berakhir, virusnya tadi bisa masuk ke neuron atau sel saraf yang mempersarafi area lokal kulit itu. Kemudian terus menyebar dari satu sel saraf ke sel saraf lain sampai ke ganglia yang berada di dekat kolumna spinalis. Nah, dia kemudian kalau udah sampai di sana, diam aja virusnya, laten, masuk ke dalam fase laten. Sewaktu-waktu, ketika misalnya sistem imun kita sedang lemah, atau ada pemicu sedang sakit, sedang stres, dan lain sebagainya, maka virus ini bisa aktif kembali, melakukan perbanyakan, balik lagi dari neuron ganglia dorsal tadi, balik ke area kulit. Timbul infeksi dengan manifestasi klinis yang sama seperti di awal, dalam bentuk bintil-bintil di kulit tadi. Jadi HSV1 dan 2 penyebab herpes manifestasi klinisnya. Kalau herpes yang ketiga ini adalah virus spesies varicella zoster atau VZV, penyebab varicella atau cacar air. Jadi kalau herpes tadi biasanya manifestasi bintilnya itu di area sekitar mukosa orofaringeal dan genital, kalau untuk yang di kulit. Kalau yang varicella biasanya sistemik, seluruh tubuh, kulit di seluruh tubuh, ya cacar air gitu ya. Kalau pas infeksi primer, itu penyebab cacar air, kemudian dia bisa latensi juga, di sel saraf juga, kemudian aktif kembalinya dalam bentuk infeksi yang disebut herpes zoster atau shingles. Dan bedanya dengan yang varicella, kalau varicella tadi seluruh tubuh, kalau untuk yang shingles atau episode keduanya biasanya di area lokal kulit, tergantung dari persarafan tempat dia laten tadi. Kemudian nanti ini sebetulnya dipelajari di kulit ya, di blok kulit. Cuman ada salah satu cirinya, kan kalau sel-sel virus itu punya sel target. Untuk VZV ini sel targetnya di epitel, bisa menimbulkan kerusakan, selnya berubah jadi kayak gambaran gini yang di slide multinucleated giant cell. Selnya jadi membesar, intinya juga jadi membesar. Kelihatan di pewarnaan mikroskopis.
jadi ini patogenesisnya. Jadi virus varicella ini bisa port di entry-nya saluran nafas, virusnya masuk terinhalasi lewat saluran nafas atau melalui kontak. Misalnya kita kontak ke orang yang sedang mengalami varicella, virusnya bisa juga kena ke kita. Nah, port di entry-nya entah di kulit, entah di mukosa atau di saluran nafas, virus ini pertamanya akan menginfeksi sel epitel dan juga sel-sel sistem imun. Nah, kalau sel-sel sistem imun itu kan mereka pada umumnya akan kembali ke kelenjar limfe. Nah, virusnya bisa bereplikasi di situ, kemudian bisa akhirnya masuk ke peredaran darah. Ketika dia sudah masuk ke peredaran darah, terbawa ke seluruh tubuh, termasuk ke kulit juga, akhirnya timbul lesi di kulit secara sistem. Infeksi akut biasanya berlangsung beberapa hari, kemudian virusnya kalah dengan sistem imun kita, tapi ada beberapa virus yang bisa escape, masuk ke sel saraf lagi untuk latensi. Eh, Ketika sudah masuk fase laten, kemudian sewaktu-waktu aktif kembali, dia bisa menimbulkan manifestasi herpes zoster. Kayak yang di gambar yang sebelah kanan ya. Ciri khas dari herpes zoster itu dia lesinya mengikuti persarafan di permukaan, dermatomal, distribusi dermatomal. Oke, jadi tadi herpes viridae ada HSV1, HSV2, VZV. Nah, kalau EBV menyebabkan infeksius mononukleosis, manifestasinya adalah nggak spesifik sebetulnya. Kalau di kita rasanya sering terlewatkan diagnosisnya, karena manifestasi dari infeksius mononukleosis ini ya demam dan nyeri tenggorokan, disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening lokal di sekitar leher. Jadi kan kayak mirip radang tenggorokan biasa yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi kalau EBV ini sel B. Mudah-mudahan masih ingat sel B adalah bagian dari sel sistem imun adaptif. Oke. Jadi sel target awal epitel dan sel B, kemudian latensinya dia di sel B. Beda dengan yang sebelumnya di neuron. Terus kalau yang dua sebelumnya manifestasinya adalah kelainan di kulit, kalau EBV ini kelainannya kan tidak di kulit, lebih ke radang. Kemudian kalau teraktivasi kembali itu dia mengubah sifat dari sel B menjadi akhirnya pencetus berbagai penyakit keganasan. Oke, EBV. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sitomegalovirus, bagian juga dari herpes viridae. Sebetulnya virus ini banyak beredar di sekeliling kita, tapi pada umumnya tidak terdeteksi karena bisa kalian lihat di alur yang di depan ini, dia lebih sering menyebabkan infeksi yang asimptomatik pada orang-orang yang imunokompeten. Bermasalahnya kalau sitomegalovirus ini menginfeksi pada ibu hamil sehingga menginfeksi neonatus karena bisa menimbulkan berbagai gangguan kongenital atau menginfeksi orang-orang dengan kelainan imunodefisiensi seperti pada pasien dengan HIV/AIDS. Manifestasinya juga banyak. Sel targetnya biasanya adalah sel-sel di sistem imun adaptif, sel T dan sel B, sehingga karena sel sistem imun itu beredar kemana-mana di seluruh tubuh, akhirnya juga bisa menimbulkan kerusakan di berbagai tempat. Oke. Ada juga herpes viridae yang spesiesnya HHV6, Human Herpes Virus 6, dan HHV7. Nah, kalau HHV6 dan 7, sel targetnya adalah limfosit, sel T CD4, tapi manifestasi klinisnya adalah ruam, terutama pada anak-anak atau bayi, karena em, sel target CD4-nya ini akan ter em,
nyangkut di kulit sehingga menimbulkan reaksi peradangan, menimbulkan ruam. Demam disertai dengan ruam. Oke. Jadi tadi ada banyak herpes viridae. Kalau HHV1, 2, dan 3, spesies HHV1, 2, dan 3, itu masuk ke subfamili Alpha herpes viridae. Kalau yang HHV5, itu CMV, HHV6 dan 7 itu masuk ke beta herpes viridae. Kalau yang HHV4 itu EBV, itu adalah gamma herpes viridae. Kenapa dikelompokkan begini? Ini berdasarkan kemiripan dari pertama struktur virusnya, kemudian tempat latensinya yang mirip-mirip. Kalau yang HHV1, 2, dan 3, sama-sama latensinya di ganglion saraf. Kalau HHV4 di limfosit B. Kalau HHV5, 6, dan 7 di berbagai sel dari sistem itu. Oke. Jadi tadi 2, adenoviridae dan herpes viridae. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kita masuk ke famili yang ketiga, yaitu papillomaviridae. Jadi dari namanya papilloma, dia adalah virus yang menyebabkan manifestasi umumnya adalah papul. Bisa di kulit, bisa di mukosa. Kalau kalian lihat gambar di slide yang di pojok kiri, nah itu adalah contoh infeksi yang disebabkan oleh papilloma viridae. Bentuk kutil gitu, kutil, warts. Ini kalau di kulit. Nah, kalau papilloma viridae ini bisa menginfeksi sel di kulit maupun di mukosa. Jadi adalah virus DNA, tidak punya envelope. Kemudian, nah kenapa papilloma viridae ini penting? Ada dia kalau di poin di sini ada lebih dari 200 genotypes. Jadi strain juga, tapi berdasarkan materi genetiknya ada yang beda-beda sedikit. Ada lebih dari 200 tipe. Nah, lebih dari 200 tipe ini ada kelompok yang biasa menyerang kulit, ada yang biasa menyerang mukosa. Kemudian yang menyerang mukosa ini ada yang dikelompokkan menjadi tipe yang resiko tinggi dan tipe yang resiko rendah. Resiko apa? Jadi virus human papilloma viridae ini, HPV, adalah salah satu virus yang memiliki kemampuan untuk mengubah sel kita menjadi sel yang kanseros atau sel tumor yang membelahnya secara tidak terkendali sehingga menjadi kanker. Sederhananya seperti itu. Nanti mekanismenya macam-macam kalau virus onkogenik namanya. Virus onkogenik. Virus yang bisa menyebabkan keganasan. Nah, HPV ini berdasarkan banyak tipenya tadi, ada tipe yang high risk. High risk untuk menyebabkan keganasan, ada yang low risk. Oke. Kalau yang di gambar sebelah kanan, itu adalah bagaimana virus HPV menyebabkan pertumbuhan papiloma atau wart atau kayak apa ya, kutil ya istilahnya, penebalan biasanya pada kulit. Kalau pada mukosa ada yang bisa menyebabkan wart juga, kayak pertumbuhan daging tambahan gitu deh, kutil. Kalau yang low risk menyebabkan seperti itu, warts. Kalau yang high risk bisa menyebabkan kanker, perubahan pada sel hostnya, jadi membelah tidak terkendali. Itu yang menjadi kemudian salah satu penyebab dikembangkannya vaksin. Mungkin pernah dengar ya, kalau sekarang anak-anak perempuan dari mulai usia 12 tahun sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV ini adalah vaksinasi terhadap virus-virus HPV yang high risk penyebab kanker untuk mengurangi kejadian kanker kanker leher rahim atau CA cervix. Oke, jadi ini ilustrasi kenapa sih HPV itu bisa menyebabkan keganasan. Jadi kita lihat yang pertama,
Kalau yang gambar sebelah kiri itu adalah proses bagaimana pembelahan sel kita secara normalnya. Karena kan sel-sel di tubuh kita ini kan selalu memperbanyak diri, kemudian ada juga akan sel yang mengalami pergantian. Sel yang baru diproduksi, sel yang lama akan mati. Itu normalnya seperti itu. Selalu ada keseimbangan sehingga tidak terjadi pembelahan sel yang berlebihan. Karena kalau berlebihan ya itu bisa jadi kanker atau tumor. Di gambar yang di atas, ketika di sel serviks, di sel-sel mukosa leher rahim itu tidak ada HPV, maka pembelahannya berlangsung normal. Serviksnya oke tetap. Ada sel yang baru, sel yang lama dimatikan atau diapoptosiskan. Sementara ketika sel serviks itu mengandung HPV, ada protein yang dimiliki oleh HPV ini yang menghambat proses apoptosis atau kematian sel yang berlangsung normal. Sehingga sel serviks ini akan terus memperbanyak diri, jadi pertumbuhannya tidak terkontrol, akhirnya jadi kanker atau tumor. Oke. Papilloma viridae, kemudian yang sekarang ini adalah Hepatnaviridae, famili Hepatnaviridae. Jadi sebetulnya di setiap famili itu masih ada banyak spesiesnya, tapi yang kita bahas di sini yang penting-penting aja. Nah, kalau Hepatnaviridae ini spesies yang pentingnya adalah spesies hepatitis B virus penyebab hepatitis B. Ada 10 tipe utama pembedanya adalah berdasarkan urutan nukleotidanya, ilustrasi bentuknya seperti yang digambar. Jadi dia punya materi genetik double stranded DNA, kemudian diselubungi dengan kapsid. Di permukaannya ada berbagai protein-protein khusus spesifik. Nah, kalau Hepatnaviridae itu anggotanya adalah virus hepatitis B. Nanti hepatitis C masuk ke kelompok virus lain karena materi genetiknya beda, yaitu RNA kalau hepatitis C. Tapi sama-sama bisa menyebabkan hepatitis. Hepatitisnya atau radang pada sel hepar ini bisa berlangsung akut, bisa juga berlangsung kronis. Jadi infeksi terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama di sel hepar, sehingga bisa menimbulkan kerusakan banyak sel hepar. Akhirnya manifestasinya adalah sirosis atau gangguan karena kerusakan hati atau hepar. Karena selnya tadi udah pada rusak semua karena virus hepatitis. Kerusakan dalam jumlah yang banyak ini menimbulkan kegagalan hepar. Nanti manifestasinya macam-macam. Juga bisa karena proses radang yang terus-menerus itu menimbulkan perubahan sifat dari sel. Jadi selnya juga bisa mengarah keganasan, jadi bisa menyebabkan kanker hati juga. Jadi hepatitis B dan hepatitis C. Oke, kalau kelompok ini Poliomyelidae, nanti ada beberapa famili yang saya warnanya merah, kayak gini kan merah, Hepatnaviridae merah. Ada yang enggak. Yang merah itu yang relatif banyak ditemukan atau yang nanti kalian sebagai dokter akan lebih sering ketemu kasusnya. Nah, kalau untuk virus kelompok Poliomyelidae ini lebih jarang karena dari namanya poli itu many, banyak, oma itu tumor. Jadi sebetulnya secara epidemiologi virus ini banyak ditemukan di sekitar kita. Sering menginfeksi pada manusia, tapi biasanya infeksinya asimptomatik, nggak timbul manifestasi apa-apa. Dia bisa menjadi virus yang laten di berbagai organ. Ada dua spesies pentingnya, JCV dan BKV. BKV pada umumnya latennya di ginjal, kalau JCV di sel saraf pusat. Nah, kalau pada host yang imunokompeten ini ya jarang, nggak apa-apa, nggak menyebabkan penyakit apa-apa. Tapi jika ada gangguan sistem imun pada pasien-pasien yang misalnya ada gangguan organ sehingga perlu transplantasi organ baru, nah biasanya muncul manifestasi klinisnya, infeksi di ginjal dan di sistem saraf pusat tadi. Oke. Nah, kemudian kelompok selanjutnya, Poxviridae.
ini adalah kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada kulit. Di tabel di bawah itu ada genus-genusnya yang bermakna secara klinis, spesiesnya yang di sebelah kanannya. Rasanya yang masih ada sampai saat ini adalah virus monkeypox dari genus Orthopox virus dan spesies Molluscum contagiosum dari genus Molluscipox virus. Semuanya menyebabkan penyakit pada kulit, lesi, biasanya dalam bentuk pustul atau nodul, benjolan yang berisi cairan atau keras. Kalau gambaran Molluscum contagiosum seperti yang di slide ini ya, jadi kayak ada benjolan di permukaan kulit yang padat isinya, agak keras kalau dipegang, disebabkan oleh Molluscum contagiosum virus. Oke, ini adalah struktur dari virusnya, bentuknya sedikit berbeda. Dia materi genetiknya double stranded DNA, dia punya kapsid, punya envelope, bentuknya jadi agak lonjong, terus bagian tepi-tepinya ada lateral body. Ini sebetulnya adalah protein, tempat beradanya protein-protein non-struktural virus. Kenapa Poxviridae ini perlu kalian ketahui? Karena salah satu spesiesnya, spesies smallpox virus, itu dulu penyebab apa ya kalau bahasa awamnya cacar api kali ya, cacar api yang sekarang udah nggak ada lagi, udah berhasil dieradikasi. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang di sebelah kanan bawah itu adalah yang sebelah kiri infeksi smallpox pada anak yang tidak divaksinasi. Dan yang sebelah kanan itu sama-sama terinfeksi, tapi dia sudah divaksinasi smallpox sebelumnya. Jadi vaksin smallpox ini adalah salah satu vaksin yang sangat sukses, berhasil pertama mengurangi keparahan klinis dan pada akhirnya di tahun 1980 WHO menyatakan bahwa dunia sudah bebas dari smallpox karena vaksinasi dari smallpox tadi. Kalau kita sekarang semuanya udah nggak ada lagi ya yang tervaksinasi smallpox semenjak 1980 tereradikasi, vaksinasinya juga berhenti dan sampai sekarang udah nggak ada lagi kasusnya. Oke, nah kalau smallpox yang tadi gambaran cacar di seluruh tubuh sering memang manifestasi klinisnya dibandingkan antara cacar air, chickenpox, kemudian smallpox, cacar naga, cacar api, dan monkeypox. Kalau kalian ngikutin berita, kayaknya tahun lalu juga sempat ada outbreak peningkatan jumlah kasus infeksi monkeypox di seluruh dunia. Jadi gambarannya mirip-mirip, lesi pada kulit, cuman nanti kalian mungkin belajar di blok kulit ya. Kalau chickenpox, misalnya lesinya dimulai dari mana ke mana. Kalau yang monkeypox dan smallpox juga. Terus bentuk lesinya berbeda-beda. Contohnya kalau kayak chickenpox, dia sama-sama bintil, tapi bentuknya sedikit beda. Ya nanti kalau untuk klinisnya lebih kalian pelajari di blok klinis. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok virus yang lain. Yang tadi adenoviridae, herpesviridae, papillomaviridae, poxviridae, apalagi polioma itu semua adalah virus dengan materi genetiknya DNA untai ganda. Kalau yang sekarang mau kita bahas adalah yang materi genetiknya DNA untai tunggal. Nggak banyak ya, cuma satu spesies yang akan kita bahas, yaitu, satu famili yang akan kita bahas, yaitu Parvoviridae, virus DNA yang terkecil dibanding secara ukuran dibandingkan dengan virus-virus DNA yang lain. Spesies yang penting untuk manusia adalah parvovirus B19. Dikasih nama virus B19 karena awalnya ditemukan sel targetnya adalah sel B19 di laboratorium. Menyebabkan infeksi yang disebut erythema infectiosum pada anak-anak. Jadi demam, kemudian diikuti dengan adanya
lesi pada kulit, tapi lesinya dalam bentuk kemerahan, perubahan warna kulit aja. Bukan kayak pox itu yang ada bintil tadi kan, atau campak nanti ada juga yang ada penebalan dan lain sebagainya. Kalau erythema infeksiosum itu perubahan warna aja. Karena sel targetnya adalah em, sel progenitor eritroid. Jadi adalah nenek moyangnya eritrosit. Jadi sel targetnya itu adalah nenek moyangnya eritrosit yang menyebar juga ke seluruh tubuh dan bisa mengendap di kulit sehingga menimbulkan perubahan warna. Sederhananya gitu. Nggak usah. Oke. Kelompok yang ketiga adalah virus dengan materi genetik RNA yang untai ganda. Cuman satu famili juga, yaitu Reoviridae. Yang masuk ke Reoviridae ini ada banyak, tapi yang penting-penting aja kita bahas yang genus Reovirus dan Rotavirus sering menyebabkan penyakit pada manusia. Orbivirus ini jarang banget. Reovirus itu menyebabkan infeksi saluran nafas. Kalau Rota itu adalah penyebab utama diare pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Jadi infeksinya adalah di gastrointestinal. Materi genetiknya RNA, untai ganda, dia tidak punya envelope. Jadi kalau kalian mau nginget virus yang berenvelope sama yang tidak berenvelope, kalau yang berenvelope biasanya pasti port di entry-nya atau tempat infeksinya bukan di tempat-tempat yang banyak pertahanan tubuhnya. Contoh kayak saluran cerna. Saluran cerna itu kan di sepanjang saluran cerna kita banyak enzim, di lambung ada asam lambung, kemudian berbagai enzim pencernaan itu yang relatif tidak bisa ditahan oleh mikroorganisme, biasanya menyebabkan kematian pada mikroorganisme. Nah, virus-virus yang mampu melewati itu semua adalah virus-virus yang tidak berenvelope. Karena envelope tadi kan rentan terhadap perubahan dunia luar, mudah sekali rusak. Biasanya virus-virus yang berenvelope itu menginfeksinya lewat kontak atau langsung lewat kontak dengan darah atau di mukosa gitu. Oke, rotavirus, RNA juga sama, udah ada vaksinasinya karena memang sekitar 60-70% diare pada anak di bawah 3 tahun itu disebabkan oleh virus rota. Jadi kasusnya tinggi sehingga akhirnya anak-anak disarankan untuk diberikan vaksinasi terhadap rotavirus. Aplikasinya. Oke. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang di pojok kanan terkait etiologi atau penyebab dari diare yang diare berat pada bayi dan anak. Sedikit berbeda penyebabnya pada negara yang sudah maju, yang A, developed countries, dan yang B, developing countries, yang sedang berkembang, seperti kita yang B masuknya. Sama-sama didominasi oleh rotavirus. Cuman kalau untuk yang di negara yang sudah berkembang, itu jarang disebabkan oleh bakteri dan parasit dan bakteri-bakteri lain karena relatif higienitasnya sudah lebih tinggi. Sama-sama didominasi oleh rotavirus. Ini karena infeksinya di saluran cerna, menyebarnya juga melalui rute fekal oral. Selain rotavirus, ada beberapa virus lain yang sering menyebabkan diare, infeksi pada saluran cerna. Kalau rotavirus dari Reoviridae, materi genetiknya double-stranded RNA. Kalau norovirus dan sapovirus, itu dari famili Caliciviridae, nanti dia materi genetiknya RNA juga, tapi single strand atau untai tunggal. Kalau adenovirus, tadi udah dibahas, double-stranded RNA. Astrovirus dari famili Astroviridae juga RNA. Nah, ini adalah virus-virus yang sering menyebabkan infeksi pada saluran cerna. Jadi, justru diare itu didominasi penyebabnya oleh virus, jarang oleh bakteri. Sehingga nanti kalau kalian sebagai dokter, ada pasien diare, jangan langsung dikasih antibiotik, karena mayoritas disebabkan oleh virus.
Ini adalah karakteristik virus penyebab diare tadi, nanti bisa dibaca. Oke. Sekarang kita masuk ke kelompok yang paling banyak anggotanya, virus dengan materi genetik RNA. Kita bahasnya sekilas-sekilas aja. Kalau yang kayak gini, famili Arenaviridae sama Bunyaviridae, bukannya nggak banyak kasus infeksinya, tapi karena penegakan diagnosisnya yang sulit, dalam artian pertama, em, infeksinya itu manifestasinya mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Penegakan diagnosisnya juga kan untuk membuktikan bahwa infeksi virus itu tidak semudah penegakan diagnosis infeksi bakteri atau jamur, sehingga seringkali tidak terdeteksi. Nah, kalau Arenaviridae sama Bunyaviridae ini juga jarang. Kalau Arenaviridae itu menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat, kalau Bunya itu bisa ke sistem saraf pusat, saluran nafas, maupun manifestasi demam berdarah. Tapi kasusnya juga jarang. Kemudian Kalikiviridae, virus materi genetik RNA, tadi kita sudah bahas, gabung sama Reoviridae tadi. Jadi Kalikiviridae spesies pentingnya ada noro dan sapo. Norovirus dan sapovirus sama-sama penyebab diare, infeksi saluran cerna. Jadi kalau bakteri atau jamur secara mikroskopis bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa karena ukurannya yang memungkinkan dengan pembesaran yang bisa diusahakan oleh mikroskop cahaya, mikroskop biasa. Ada tuh di lab-lab kita, di FK juga ada labnya. Kemarin kalian praktikum itu menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kalau virus karena ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri dan jamur, itu tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Untuk melihat virus itu dengan menggunakan mikroskop elektron yang nggak ada kebanyakan tidak ada di laboratorium pelayanan rumah sakit dan juga laboratorium universitas. Jarang sekali, biasanya ini di laboratorium penelitian. Tapi kalau dilihat secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop elektron, kurang lebih ginilah gambaran virus-virusnya. Yang A itu gambaran rota, yang B adenovirus. Yang C dan D ini virus corona, nanti penyebab infeksi saluran nafas ya pada umumnya. Yang E dan F dan G itu penyebab infeksi saluran cerna diare. Yang H parvovirus tadi penyebab eritema nukleus. Oke. Nah, ini adalah famili Coronaviridae, virus materi genetiknya RNA untai tunggal positif. Ini perlu kita bahas karena virus yang berada di dalam famili Coronaviridae ini salah satunya adalah SARS-CoV-2 penyebab pandemi COVID-19 yang lalu. Nah, nanti ada virus, satu lagi virus rhino, namanya spesies rhinovirus. Jadi rhino itu kan hidung. Rhinovirus itu adalah penyebab common cold atau em, infeksi saluran nafas atas. Jadi rhinovirus dan coronavirus itu merupakan penyebab utama dari common cold atau ya ISPA. Penyebabnya utamanya adalah virus. Em, Spesies yang penting dari famili Coronaviridae adalah SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Jadi kalau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, MERS-CoV penyebab infeksi saluran nafas berat, saluran nafas bawah berat, berkaitan dengan biasanya perjalanan ke daerah Timur Tengah. Kalau SARS-CoV penyebab SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, infeksi saluran nafas bawah juga, yang sempat juga outbreak di awal-awal tahun 2000-an ya. Jadi ketiga ini merupakan spesies dari Coronaviridae. Biasanya menyebar lewat saluran nafas, bisa juga dengan kontak antara virus dengan mukosa. Ya, jadi ini saya tunjukkan di sini bahwa materi genetiknya adalah ssRNA yang memproduksi non-struktural protein dan berbagai protein struktural. Nanti kalian saya jelaskan sedikit mengenai pemeriksaan PCR.
Jadi kan kalau pemeriksaan bakteri, jamur itu biasanya masih pakai pemeriksaan konvensional namanya kalau di laboratorium mikro. Pemeriksaan mikroskopis, dilihat di bawah mikroskop. Kemudian pemeriksaan kultur atau perbanyakan. Jadi dari spesimen pasien yang dicurigai ada mikroorganismenya, itu diletakkan, ditanam di media buatan di laboratorium. Tujuannya apa? Biar mereka memperbanyak diri. Kalau sudah banyak, mereka bisa diamati. Setelah diamati, kita bisa identifikasi, kita bisa mengenali, oh ternyata pasien diare ini diperiksa fesesnya, di dalam fesesnya ada E. coli misalnya seperti itu, ketahuan. Itu pemeriksaan yang konvensional, mikroskopik dan kultur. Kalau virus itu susah diidentifikasi dengan pemeriksaan konvensional karena pertama mikroskopnya tadi butuh mikroskop khusus yang seringkali tidak ada karena harganya mahal, kemudian operasionalnya yang susah dan lain sebagainya. Kemudian dengan kultur, karena virus tadi adalah mikroorganisme yang obligat intraseluler, harus berada dalam sel host baru dia bisa memperbanyak diri, maka kulturnya tidak bisa di media buatan di laboratorium kayak bakteri dan jamur tadi. Dia bisa dikultur di namanya kultur sel, dan itu juga susah. Akhirnya, untuk menegakkan diagnosis dari infeksi virus, salah satu yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan molekuler. Deteksinya dalam bentuk deteksi materi genetiknya. Mungkin kalian selama pandemi kemarin akrab dengan istilah pemeriksaan PCR, itu adalah pemeriksaan untuk deteksi materi genetik. Jadi dengan kita mendeteksi keberadaan ada RNA dari virus ini pada spesimen pasien A, oh berarti memang ada virus ada virus ini di dalam pasien A, kemungkinan penyebab infeksinya. Seperti itu. Nah, kalau dalam deteksi materi genetik, ya gen ini, bagian gen ini yang dideteksi secara laboratorium. Replikasinya kurang lebih sama alurnya. Kalau untuk virus dengan materi genetik RNA, maka proses perbanyakan materi virus itu berlangsungnya di sitoplasma dari sel host. Kalau yang materi genetik DNA, biasanya em, prosesnya berlangsung di dalam nukleus atau inti sel dari sel host. Oke, Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan terkait pemeriksaan. Untuk virus biasanya pakai prinsip pemeriksaan deteksi antigen atau deteksi antibodi berbasis imunologi atau berbasis molekuler. Jadi boleh dibaca. Oke. Ya, famili selanjutnya adalah famili Filoviridae. Di sini saya warnainya hitam ya, karena alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada kasusnya ditemukan di Indonesia. Tapi kalian mesti paling tidak mengenali. Jadi anggota dari Filoviridae ini adalah virus Marburg dan Ebola. Penyebab dari manifestasi demam berdarah yang paling berat yang sejauh ini ada penyakitnya. Jadi dari namanya Marburg virus dan Ebola virus, mudah-mudahan kalian pernah dengar kasus Ebola ya. Ini sering terjadinya di Afrika. Jadi virusnya, materi genetiknya RNA, dia punya envelope, bisa menginfeksi manusia, juga bisa menginfeksi atau berada di hewan. Transmisinya atau penyebarannya melalui kontak dengan cairan tubuh atau melalui droplet saluran nafas. Oke, jadi struktur virusnya dan namanya Filoviridae. Filo itu benang maksudnya. Jadi dia strukturnya agak beda dengan virus-virus yang lain yang biasanya bentuknya bulat, icosahedral. Nah, kalau Filoviridae ini bentuknya seperti ini, yang kayak gambar yang kalian lihat ini. Penyakit Marburg dan Ebola itu penyakit yang berat, mortalitasnya tinggi. Kenapa? Karena bisa begitu, kebanyakan penyakit infeksi virus itu pada umumnya manifestasi klinis beratnya itu disebabkan oleh respon tubuh kita sendiri terhadap virusnya. Pada beberapa kasus, kayak kalau pada Ebola ini, keberadaan virus itu kan memicu respon dari sistem imun.
sistem imun ini akan berusaha untuk mengeradikasi mikroorganisme. Nah, ketika sudah berhasil dipicu, tapi kemudian virusnya ini tidak berhasil dieradikasi, maka sistem imun kan akan selalu berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya, meningkatkan peradangan, meningkatkan penyerangan. Nah, biasanya penyakit infeksi virus berat itu disebabkan oleh responnya yang respon dari sistem imun yang kencang tadi yang menimbulkan akhirnya kerusakan, efek samping pada tubuh hostnya sendiri. Virusnya tidak tereradikasi karena punya berbagai cara untuk menghindari sistem imun. Sistem imunnya terus berusaha, akhirnya terjadi kerusakan masif, bisa menimbulkan kematian. Oke. Famili selanjutnya adalah Flaviviridae. Jadi untuk Flaviviridae spesiesnya ada beberapa yang penting. Cuman karakteristik dari infeksi virus dari kelompok ini adalah biasanya virusnya menginfeksi sel host atau menginfeksi manusia dengan dibawa oleh vektor namanya. Jadi hewan lain yang bisa mengandung virus, kemudian memindahkan virus itu ke manusia. Jadi seringkali infeksi dari Flaviviridae itu disebut sebagai infeksi yang zoonotik atau ditularkan dibawa dari hewan. Ada juga yang bilang kelompok virus Flaviviridae ini atau Flavivirus ini adalah virus arbovirus karena ditularkan ke manusia dibawa oleh arthropod. Arbovirus itu adalah arthropod borne disease atau borne virus. Contoh yang paling banyak kasusnya di Indonesia adalah demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue. Dengue virus dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi itu merupakan salah satu virus dari Flaviviridae. Kalau Flaviviridae ini selain demam berdarah juga bisa menyebabkan Zika, demam kuning, yellow fever, kemudian encephalitis. Nah, jadi kalau demam dengue ini stasinya. Jadi Flaviviridae ada dua spesies yang penting, Flavivirus yang tadi yang disebut juga sebagai arbovirus, dan juga ada satu spesies lagi Hepacivirus penyebab Hepacivirus atau hepatitis C virus penyebab hepatitis kronis tadi. Mirip manifestasinya sama hepatitis B. Jadi sebetulnya ada beberapa virus yang bisa menyebabkan hepatitis atau radang pada hepar, merusak sel hepar. Ada A, B, C, D, sampai E. Jadi ini berdasarkan tipe-tipe virusnya. Nah, mereka semua sama-sama bisa menimbulkan kerusakan pada hepar, tapi ternyata familinya beda-beda. Kayak hepatitis A itu dia masuk ke famili Picornaviridae, materi genetiknya RNA. Kalau HBV masuk ke Hepatnaviridae, tadi materi genetiknya double stranded DNA. HCV masuknya ke Flaviviridae, materi genetiknya ssRNA. Kalau HDV dia sedikit berbeda, dia kelompok delta virus. Kalau HIV masuk ke Hepaviridae. Jadi ya memang berbeda-beda anggotanya. Cuman sama-sama punya target sel hepar. Ada yang mau ditanyakan nggak Adek? Apa dicerna di ini dulu aja ya, diterima dulu aja ya. Banyak banget memang soalnya materi di dalam DNA dan RNA virus ini. Mudah-mudahan nanti pas di rumah dibaca pelan-pelan akan bisa dimengerti. Ada yang nyangkut paling enggak. Oke. Kelompok selanjutnya adalah Orthomyxoviridae. Spesies pentingnya adalah virus penyebab influenza. Jadi mungkin kalau sehari-hari kita sering dengar ya flu atau influenza dianggap kita mengaitkannya dengan ISPA atau common cold. Sebetulnya influenza itu berbeda. Kalau virus influenza biasanya infeksinya saluran nafas atas tapi juga bisa sampai ke bawah. Ke bawah itu maksudnya ke paru-paru, bisa menimbulkan pneumonia atau radang pada paru. Orthomyxoviridae
virus pentingnya, spesiesnya adalah virus influenza. Berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi juga perbedaan materi genetiknya itu dibagi menjadi 3 genus. Influenza virus A, B, dan C. Untuk yang C itu jarang menginfeksi manusia. Yang biasanya menginfeksi manusia adalah A dan B. Untuk influenza virus A dan B itu dibedakan berdasarkan struktur di permukaan. Jadi di bagian terluarnya itu ada protein, matriks, dan nukleoprotein. Nah, ini yang berbeda-beda antara spesies influenza A dan B. Kemudian lagi, influenza A itu dikelompokkan lagi berdasarkan di permukaannya ada glikoprotein struktur tambahan sebagai alat bantu perlekatan dan penyebaran, yaitu hemaglutinin atau H dan neuraminidase. Jadi sejauh ini sudah ditemukan ada 18 antigen H dan 11 antigen N. Jadi tipenya nanti bisa H1 sampai H18, N1 sampai N11. Satu virus bisa misalnya punya influenza A, H1, N1, influenza A, H5, N1, dan seterusnya. Jadi ada banyak tipe-tipe di dalamnya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok banyak banget strain-nya? Itu karena Orthomyxoviridae ini adalah virus dengan materi genetik RNA, dia untai tunggal, negatif, dan materi genetiknya itu bersegmen. Jadi RNA-nya itu kayak ada potongan-potongannya. Jadi terbagi jadi 8. Dan materi genetik yang terbelah-belah ini mudah sekali tertukar antara satu virus dengan virus yang lain. Kalau tertukar bergabung jadi ada susunan materi genetik baru sehingga jadi kayak timbul tipe yang baru. Memang bawaan dari virus influenzanya seperti itu. Nah, karena dia ini mudah sekali membentuk tipe virus yang baru, itu membuat akhirnya yang virus yang beredar di sekitar kita itu banyak virus baru lagi. Sehingga yang namanya kalau virus baru berarti kan kita itu tidak punya kekebalan terhadap virus ini sehingga manifestasi klinis dari infeksi yang kita alami relatif berat. Itu kenapa seringkali muncul outbreak atau peningkatan jumlah kasus infeksi dari influenza A di manusia. Jadi memang dari dulu sering terjadi outbreak mulai dari kayak di tabel ini dari tahun 1889 sampai terakhir yang cukup berat di tahun 2009. Jadi outbreak, peningkatan jumlah kasus karena ada tipe virus influenza A yang baru. Oke, menyebarnya melalui saluran nafas. Sel targetnya adalah sel epitel, saluran nafas, menyebabkan kematian dari sel epitel. Karena menimbulkan kematian sel, sehingga selnya mengalami kerusakan, kan akhirnya permukaan epitel, itu membuat saluran nafas ini kemudian rentan untuk dimasuki mikroorganisme lain. Jadi pada umumnya, setelah infeksi influenza, timbul kerusakan sel di sepanjang saluran nafas, itu mempermudah saluran nafasnya terinfeksi oleh bakteri. Itu disebut sebagai koinfeksi bakteri. Umum terjadi pada infeksi influenza. Jadi bukan common cold kalau infeksi yang disebabkan oleh influenza, lebih ke infeksi yang cukup berat. Oke, jadi ini tadi. Sebetulnya semua virus itu memiliki kemampuan berubah tipe. Karena yang namanya materi genetik itu kan ketika diperbanyak itu bisa sekali berubah atau mengalami yang disebut sebagai mutasi. Nah, tapi khusus influenza ini dia karena tadi materi genetiknya adalah segmental, jadi lebih mudah ini mutasi terjadi, lebih mudah tipenya berubah. Oke. Jadi Orthomyxoviridae, spesies pentingnya adalah virus influenza. Kemudian ada kelompok Paramyxoviridae, jadi orthomyxo, paramyxo. Namanya mirip, strukturnya juga mirip-mirip. Tapi kalau Paramyxoviridae ini tidak bersegmen materi genetiknya.
Ada beberapa spesies yang penting, morbillivirus, paramyxovirus, pneumovirus, dan rubulavirus. Hmm, Kalau untuk paramyxovirus dan rubulavirus seringkali menyebabkan infeksi pada saluran nafas atas, nanti manifestasinya beda-beda. Ada yang infeksinya di laring, ada yang di pita suara, nanti biasanya di blok anak akan kalian pelajari. Bisa juga menyebabkan infeksi pada paru-paru, menimbulkan pneumonia. Em, ini ada beberapa contoh virus dari genus-genus yang di atas. Jadi genus Morbili, Paramyxo, Pneumo, dan Rubula. Ada beberapa spesiesnya lagi. Kayak mumps dari rubella virus, itu penyebab mumps itu gondongan, pembengkakan pada kelenjar parotit. Kemudian dari kelompok Morbili ada virus measles, penyebab campak, jadi demam dengan ruam pada anak-anak. Ada genus pneumovirus, spesiesnya yang penting adalah RSV, Respiratory Syncytial Virus, penyebab pneumonia pada anak dan bayi. Kalau HMV, MPV, dan Nipah ini penyebab pneumonia, masuk juga ke Paramyxoviridae. Kalau Picornaviridae pada umumnya adalah virus yang menyebabkan gangguan pada saluran cerna, tapi juga selain pada saluran cerna bisa menyebabkan infeksi di tempat lain tergantung dari status imun penderitanya. Jadi Picornaviridae dari bahasa Italia, piccolo artinya kecil karena memang ukurannya dibandingkan virus lain adalah kelompok virus yang ukurannya terkecil. Materi genetiknya RNA. Rhinovirus masuk ke Picornaviridae karena ukurannya. Kemudian selain itu polio, virus polio juga masuk ke Picornaviridae. Jadi virus polio kan memang masuknya lewat saluran cerna, tapi target kerusakan utamanya adalah di sel saraf. Jadi, oke, Picorna. Kemudian ini Retroviridae, virus dengan materi genetik RNA. Eh, Retroviridae adalah virus yang memiliki enzim reverse transkriptase. Jadi dia bisa mengubah materi genetiknya RNA menjadi DNA double stranded untuk kemudian digabungkannya dengan materi genetik DNA dari sel host. Ada dua kelompok virus di Retroviridae yang menyebabkan keganasan atau tumor dan juga yang masuk ke lentivirus itu salah satunya virus HIV. Ya, jadi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus penyebab AIDS. HIV ini sel targetnya adalah sel CD4 T. Jadi sel limfosit T. CD4 itu kan sel T helper ya. Jadi ketika virus HIV ini menginfeksi sel CD4, lama-kelamaan di dalam tubuh sel CD4-nya akhirnya habis. Sementara sel CD4, sel T helper ini kan fungsi utamanya adalah koordinasi dari sistem imun. Sehingga pada pasien dengan HIV akhirnya timbullah imunodefisiensi, gangguan di sistem imunnya karena memang sel T-nya dihabisin sama virusnya sehingga tidak ada sel T helper lagi di tubuhnya. Ini proses yang kronis ya, berlangsungnya lambat. Makanya virus HIV ini masuk ke genus lentivirus tadi. Lenti artinya slow, slow replication, slow manifestasi klinisnya. Oke. Ya, jadi virus HIV penyebab acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS itu waktunya tuh sangat lama. Jadi pertama ketika masuk ke tubuh biasanya kan dengan kontak dengan cairan tubuh. Di masa awal di fase pertama akan terjadi infeksi. Sel targetnya itu adalah sel T CD4, namun bisa juga ke makrofag dan monosit. Di awal biasanya respon tubuh seperti respon terhadap sel virus-virus lain, cuman kayak radang biasa. Kemudian dia akan terus memperbanyak diri
dengan tidak terdeteksi dalam waktu hitungan tahun. Biasanya dari infeksi awal ke muncul manifestasi AIDS itu sekitar 10 tahunan lebih. Jadi sangat lama prosesnya. Untuk deteksinya sendiri bisa sedari awal tergantung apa yang kita usahakan untuk kita cari dari spesimen pasiennya. Bisa dengan deteksi RNA atau materi genetiknya, kita bisa deteksi juga respon tubuh terhadap virus HIV. Kalau Rhabdoviridae di sini saya hitamin karena mudah-mudahan makin ke sini makin jarang ya. Spesies pentingnya adalah virus rabies, penyebab penyakit rabies, atau sebetulnya rabies itu adalah radang pada sistem saraf pusat di bagian encephalomyelitis. Virusnya, materi genetiknya RNA, single stranded untai tunggal. Bentuknya khas, katanya kayak peluru. Conical appearance. Sel targetnya adalah sel-sel neuron menimbulkan kerusakan pada sistem saraf. Kalau untuk Toga viridae, itu salah satu spesies pentingnya adalah rubella virus, penyebab rubella. Pada anak juga nanti kalian pelajari demam dengan ruam makulopapular pada kulit. Oke, jadi tadi itu adalah berbagai virus yang sering menyebabkan penyakit pada manusia. Ada juga yang lebih enak mempelajarinya kalau berdasarkan penyakit apa yang sering disebabkannya. Walaupun kalau di kelompok-kelompok A seperti itu kadang tidak mencakup semua. Karena kayak tadi adenoviridae itu bisa menyebabkan infeksi pada saluran nafas, pada saluran cerna, pada saluran kemih, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau berdasarkan seperti itu, contoh virus saluran nafas, ada yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran nafas, kalau yang virus RNA-nya, contohnya ini yang paling sering. Kalau yang DNA-nya ini, kalian bisa baca. Ada yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran cerna, lebih sedikit daripada yang respiratori. Nah, ini adalah kelompok arbovirus, virus yang disebarkan melalui vektor tadi. Ada ternyata yang jadi bagian dari toga virus, ada yang dari virus, ada yang dari bunya. Ini bisa dibaca nanti juga sekilas. Tapi kalau yang penting-penting kayak Flavi, itu dengue virus. Nah, tadi juga sempat kita singgung ada beberapa virus yang memiliki kemampuan mengubah sel host menjadi sel yang ganas, yang pertumbuhannya tidak terkontrol sehingga jadi manifestasi kanker. Virus-virus itu disebut sebagai virus onkogenik. Dari famili Papillomaviridae, yang tadi HPV, penyebab CA cervix, dan beberapa CA lain atau kanker lain. Kalau dari herpes viridae ada EBV dan HHV8. Dari hepatna ada hepatitis B virus. Polioma ini jarang ya kita menemukan. Retroviridae juga ada, dan Flaviviridae hepatitis C virus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin Ya, dokter jadi mau ada bertanya. Jadi memang ada banyak banget virus yang bermakna secara klinis. Jadi kalau kayak kalian belajar bakteri itu dibagi-bagi, ada bakteri Bacillus gram positif, Bacillus gram negatif, Coccus gram positif, gram negatif. Nah, virus ini ditumplekin jadi satu dalam materi ini. Jadi ya wajar kalau agak pusing, tak apa-apa. Makanya saya juga di sini nggak ada kuis, karena kayaknya kalau kuis nanti tambah pusing. Saya mintanya tugas saja ya. Jadi tugas ini dipakai nanti buat nilai kuis. Nilai kuis yang kedua dan ketiga ini kita gabungin aja. Kemarin kan yang antimikroba juga belum ada kuisnya. Jadi nilainya nanti diambil dari sini. Tugas kalian adalah dipilih salah satu virus. Nanti terserah pembagiannya seperti apa. Saya serahkan ke ketua kelas masing-masing aja. Jadi ini misalnya gini, satu kelas, kelas alfa, boleh bagi berdasarkan absen atau apa nanti diatur. Satu anak dapat satu spesies
atau satu family juga boleh, terserah monggo aja. Tapi intinya semua yang kita bahas di tadi kuliah, di judul-judul itu semuanya kebahas. Setiap anak bikin semacam resume, summary dalam pertamanya bikin Word-nya dulu, jadi kayak review sederhana, singkat aja, terus diambil poin-poinnya dibikin dalam bentuk PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Intinya adalah gini, em, nanti kan dibagi setiap anak itu satu. Kalian bahas apa yang mau kalian pelajari terkait virus itu. Harapan saya nanti kan setelah mengerjakan tugasnya, setiap anak dapat satu virus, udah kenal sama virus itu, terus paling nggak memahami bagaimana kerja virus secara umum, spesifiknya baru ke virus yang sedang jadi tugasnya. Jadi boleh karakteristiknya dulu, karakteristik umumnya, secara mikrobiologinya, virus itu virus materi genetiknya apa, bentuknya seperti apa, strukturnya seperti apa, kemudian kepentingannya secara klinis bagaimana, yang khas atau yang pentingnya apa, patofisiologinya gimana. Cukup sampai ke diagnosisnya aja. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Butuh waktu berapa lama nih buat tugas? Hmm. Hmm. Izin dok. Ya, silakan. Izin dokter. Izin dokter, kalau dari kelas agama tadi diskusi, apakah boleh dok kalau misal deadline tugasnya sebelum CBT saja dok? Sebelum CBT, sebelum CBT itu eh, tanggal berapa ya berarti? Sepakat ini ada nih. Senin ya, Senin sebelum minggu itu. Tanggal berapa itu? Kan ujiannya kapan ya? Tanggal 30 dok kalau sesuai jadwal. Oke, tanggal 2. Tanggal 26-nya kalau gitu ya. 26 Agustus ya berarti. Dibikin G Drive kali ya per kelas. Nanti baru linknya dikasih ke saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya dokter.
Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pagi ini ya. Mudah-mudahan em, bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian tugasnya bisa juga jadi sarana pemahaman. Juga ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak atas pertemuannya pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.